Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, melancarkan urusan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mau Bapak, untuk hari ini kita akan belajar beberapa pelajaran tema ya. Di tematik itu kita akan belajar gerak dasar tari SBDP, kemudian hak dan kewajiban. Yang kewajiban itu masuk di PKN dalam bertetangga ya, hak dan kewajiban dalam tetangga. Kemudian motif geometris, contoh-contohnya. Setelah itu yang terakhir adalah kalimat saran. Baik, sebelum kalian mendapatkan tugasnya, silahkan simak dulu materinya ya. Oke, baik. Di sini ada gerakan dasar tari ya. Yang harus kalian ingat bahwa gerakan dasar tari itu di situ ada diam, kemudian berputar, kemudian meloncat ya, atau melompat gitu ya. Nah, di situ gerakannya tidak jauh dari itu ya. Hanya gerakan diam, kemudian berputar, setelah itu melompat ya. Nah, di situ kalau diam artinya dia mengambil posisi diam, meskipun ada musik dia gerakannya diam di tempat ya. Kemudian pada saat dia melompat ada beberapa cara yang digunakan ya. Yang pertama, melompat satu langkah ya, ke kiri ataupun ke kanan ya, sebanyak melompat dua langkah gitu ya. Ada yang kemudian diulang lagi ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada yang berputar ya. Berputar itu melompat sambil berputar, ataupun melompat seperti penguin gitu ya. Itu biasanya gerak dasar itu tergantung dari keinginan penari ya, mau dicor ataupun gimana ya, terserah ya. Yang penting itu gerakan dasar, artinya dia tidak membutuhkan gerakan banyak. Yang bergerak itu hanya tangan ya, tubuh atau perut ya, kemudian kaki ya. Dia tidak butuh lenggang macam gitu ya. Nah, di sini Bapak mempunyai contohnya ya, contoh gerakannya ya. Tolong diperhatikan. Wanita ini atau ibu ini dia hanya bergerak diam, maksudnya dia hanya gunakan gerakan dasar tari diam, kemudian melompat dan berputar ya. Nah, begitu ya cara gerakannya ya. Artinya dia tidak terlalu sulit ya untuk dicontohkan. Dan pada saat dia mau melompat, ternyata tangannya itu diletakkan di belakang ya, di belakang punggung kita ya. Oh, di belakang pinggang ya, di belakang pinggang ya. Nah, itu untuk gerakan dasar tari. Sekarang kita masuk di menentukan kalimat saran ya. Nah, kalimat saran yang sudah Bapak jelaskan kemarin, di depannya itu ada kata sebaiknya. Nah, seandainya di situ ada teks cerita, kemudian di teks cerita itu suruh membuat kalimat saran. Contohnya seperti ini ya. Bapak akan bacakan teksnya, akan buatkan ya teksnya, contoh seperti ini.
di kelas 4 ada siswa, maaf, di kelas 3 ada siswa yang bernama Budi. Dia adalah seorang yang pemalas ya. Dia sebenarnya adalah anak yang pintar ya, karena nilai ujiannya selalu mendapatkan nilai yang bagus. Kenapa dia dikatakan sebagai anak yang malas? Karena kalau waktu piket dia tidak mau piket, kemudian kalau datang ke sekolah dia selalu terlambat, padahal dia anak yang pintar ya. Nah, sekarang itu kan teksnya. Sekarang kalian disuruh membuat kalimat saran ya. Jadi bagaimana kalimat sarannya akan kalian sampaikan kepada Budi ya. Sebaiknya ya Budi tidak boleh malas ya. Sebaiknya Budi harus bertanggung jawab dengan apa? Dengan piketnya. Kalau piket kan wajib ya. Sebaiknya Budi harus disiplin apa? Waktu. Jangan sampai terlambat. Budi itu anaknya yang pintar ya. Jadi sayang kalau dia terlambat, kalau dia dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu caranya kalian membuat kalimat saran ya. Kalimat saran intinya di depannya itu ada kata sebaiknya ya. Itu diingat. Oke, sekarang tugasnya sebelum Bapak biar Bapak gak lupa. Nah, silakan kalian buat suatu masalah ya. Dua masalah ya. Contohnya kayak Bapak tadi ya. Budi anak yang pintar tapi selalu datang terlambat atau tidak pernah melakukan piket gitu ya. Nah, kalimat sarannya apa gitu ya. Kalau kalimat saran kalian dua ya. Silakan buat masalahnya terus sarannya, kemudian masalahnya terus sarannya gitu ya. Nah, berikutnya di sini kita akan belajar hak dan kewajiban. Oke, perhatikan. Kalau kemarin kalian sudah belajar hak dan kewajiban sebagai warga sekolah ya, kemudian hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, berarti di rumah ada ayah, ada ibu, ada anak ya. Kalau di sekolah berarti ada guru, kemudian ada siswa. Sekarang bertetangga, berarti bertetangga itu masyarakat di lingkungan masyarakat ya. Artinya apa? Dalam berkehidupan bermasyarakat kita masih mempunyai hak ya. Kemudian kita harus melakukan kewajiban dalam bermasyarakat. Di situ sudah ada beberapa contohnya ya. Yang pertama, hak dan kewajiban dalam bertetangga ya. Di situ kalau bertetangga apa kewajibannya ya? Kewajibannya itu kalian harus menciptakan keamanan ya. Kalian tidak boleh membuat gaduh ya, tidak boleh berantem ya. Harus menciptakan keamanan. Kemudian lingkungannya harus dibersihkan ya, biar nyaman gitu ya. Nah, itu kewajiban kalian. Kemudian kalian harus saling membantu orang yang membutuhkan. Kemudian saling menghargai dan menghormati perbedaan ya, baik itu warna kulit ya ataupun bahasa gitu ya. Contohnya di sekolah di tetangga kalian ada orang yang pindahan dari Papua gitu ya. Dia pindah ke samping rumah kalian ya. Dia maaf ya kulitnya gelap sekali gitu ya. Kemudian kalian tidak boleh lecehkan atau kalian tidak boleh kata-katain yang jelek ya, karena itu perbedaan. Kalian harus menghargai ya. Kemudian kalian harus saling mengenal ya satu sama lain ya, tidak boleh cuek, tidak boleh acuh ya. Tidak boleh cuek. Kalian mengenal ya satu sama lain ya. Banyak keluarga itu semakin senang kita ya, semakin nambah rezeki juga ya. Kemudian itu apa? Haknya itu kalian boleh mendapatkan keamanan ya dalam bertetangga ya. Jadi kalian berhak untuk mendapatkan keamanan. Jika tetangga kalian berantem, boleh kalian pisah ya, boleh kalian lapor ke RT gitu ya atau ke RW ya, karena kalian butuh ketenangan. Kemudian kalian berhak untuk dihargai oleh orang lain. Kalau memang kalian merasa gak dihargai, kalian boleh melaporkan hal itu ke yang wajib ya.
Kemudian kalian berhak untuk dibantu ketika kesulitan, karena kalian kewajibannya membantu, maka haknya kalian juga boleh dibantu ya. Kemudian kalian haknya boleh untuk mengenal ya sesama, tidak ada larangan untuk mengenal ya. Kemudian haknya kalian juga mendapatkan lingkungan yang bersih, aman. Nah, berikutnya ketika bermain ya, bermain dengan tetangga itu sama ya. Kalian kewajibannya apa? Bermain dengan rukun ya. Bermain dengan aman, tidak boleh berantem ya. Tidak boleh curang dan lain sebagainya. Haknya kalau bermain mendapatkan giliran gitu ya, giliran bermain atau giliran peran gitu ya. Kemudian mendapatkan bantuan kalau temannya ada yang jatuh, berhak kalian mendapatkan bantuan gitu ya, karena kalian sedang bermain. Nah, berikutnya di sini ada motif ya, ini motif geometri namanya. Contoh-contohnya ya, ciri-cirinya itu salah satunya itu berbentuk garis, bisa garis segitiga, bisa garis segi empat, bisa garis lengkung gitu ya. Nah, kalau ini tidak termasuk ya, ini merupakan bunga ya, motif bunga. Yang masuk itu ini ya, ini. Nah, ini merupakan contoh geometri. Nah, sekarang tugasnya kalian, silahkan kalian gambar motif ini salah satu saja ya, yang rapi dan bagus, boleh diwarnain ya, boleh yang mana aja asalkan jangan bunga ya, bunga itu tidak boleh ya. Yang ini namanya bunga ya, itu motif bunga, bukan motif geometri. Silakan satu saja, boleh yang segitiga, itu gabungan dari segitiga, atau boleh gabungan dari bintang, ataupun boleh gabungan dari apa ini namanya, garis lengkung gitu ya. Nah, oke, itu saja untuk tugasnya, silakan pilih satu ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.